Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan suatu keberatan keras atas perlakuan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur kepada saya kemarin. Sebelumnya, kita sudah mengirim surat untuk bertemu, tapi tidak ditanggapi. Kemudian diperintahkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta, Kepala Kanwil Pertanahan supaya bertemu dengan saya. Tujuannya adalah berkait dengan penggantian sertifikat saya yang sejak April 2012 diurus karena pemekaran wilayah Medan Satria Bekasi menjadi masuk ujung Menteng Jakarta Timur, maka sertifikat ini harus diganti sesuai domisili letaknya sekarang, yaitu RT 05, RW 05, Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Tetapi bukannya saya dapatkan kemarin, satu, bagaimana menerima kita, tapi justru bersikap seperti arogan, bahkan cenderung pongah seperti itu, malah dinyatakan dia abaikan kami. Bahkan saya membawa buku ini supaya diterima, juga ditolak sama dia. Juga saya minta menjelaskan, nggak usah jelaskan katanya. Kita itu kalau masyarakat modern, tidak perlu bertemu Pak John. Saya merasa ini pejabat ini apa sebetulnya dia? Sebagai pejabat negara, melanggar undang-undang pelayanan publik yang harus baik, menerima, melanggar undang-undang kebebasan memperoleh informasi. Saya bukan datang untuk mengemis jabatan dan uang. Saya datang untuk mengurus penggantian sertifikat yang sudah berlangsung berlarut-larut selama 13 tahun. Sampai umur saya semakin tua seperti ini, tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan. Intensitas surat sudah dikirim, berulang-ulang, hampir ratusan surat dikirim, tapi tidak ada. 5 pejabat BPN yang lalu selalu menghindar. Tidak ada orang. Masalahnya adalah, sekian 13 tahun, ternyata justru mendukung orang-orang yang aventurir melakukan kesalahan berkait dengan patut diduga adalah sertifikat palsu. Sudah 5 orang menggugat di pengadilan. 5 orang menggugat dengan data-data palsu, sertifikat palsu. Akhirnya kalah. Pengadilan Negeri Tinggi Mahkamah Agung kalah semua dan seluruhnya mati. Bahkan pengacaranya juga mati. Terakhir itu ada namanya Raj Kumar Singh. Sejak awal ini, pada tahun 74, dia bilang ada sertifikatnya. Tahun 74 dia bilang ada sertifikatnya. Sertifikat hak milik 53 Ujung Menteng. Setelah saya investigasi, ternyata sertifikat itu adalah diperoleh dari 3 sertifikat, yaitu surat hak milik, sertifikat hak milik 203, 204, 205. Dokumen menyatakan bahwa ini dilelang, kemudian dimenangkan Raj Kumar Singh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ini dilelang tapi tidak diumumkan di bank dan yang melaksanakan balai lelang negara Jakarta. Ini, jadi dia cacat hukum. Lelangnya tidak jelas di mana, tanahnya di mana, ukurannya, saksi RT RW tidak ada. Nah, sesudah dilelang, masuk langsung namanya Raj Kumar Singh. Yang dilakukan oleh Kepala Kantor BPN namanya Tugiman. Nah, di sini langsung dirubah 203 dirubah nomor 50 tapi sudah langsung ujung Menteng. 204 dirubah 51, 205 dirubah menjadi 52. Nah, ini lokasi berbeda wilayah, tapi digabung. Ya coba, digabung beda wilayah.
menjadi sertifikat 53. Nah, ini aja sudah cacat. Tetapi selalu didukung oleh oknum-oknum BPN. Ada daftarnya itu, ada berapa orang, semuanya itu terlibat. Bahkan dengan sertifikat 53 inilah Raj Kumar Singh menggugat terus, seolah-olah sampai Pengadilan Negeri Tinggi Mahkamah Agung, kasasi kalah. Terakhir dia ini, yang lain sudah mati semua. Ternyata saya pikir sudah selesai. Saya ajukan surat. Tetapi muncul lagi anaknya. Anaknya itu 3 orang. Ya, Farm India, nama India semua. Menggugat kami diperintahkan untuk keluar dari lokasi yang dikuasai 53 tahun oleh Haji Halifah dan Delila bersama-sama saya. Terakhir mereka karena menganggap saya saudara, dia minta supaya mereka menjual, saya beli. Karena semuanya sudah clear. Tetapi muncul peringatan yang dilakukan oleh pengacaranya, minta supaya kami keluar lokasi. Saudara sekalian, permintaan somasi kepada kami itu untuk keluar lokasi, bagaimana ceritanya? Sementara kan sertifikat 53 itu berada di RT 13 RW 04. Kami berada di RT 05 RW 05. Jaraknya itu 3 km. Tapi nggak tahu, dari BPN itu seperti terus-menerus ini didukung yang apa? Beda lokasi. Kenapa justru dianggap sengketa? Apakah dengan cara seperti itu pelayanannya? Hal kebenaran ditutup-tutupi kebenaran, yang palsu-palsu dibela-bela seperti itu. Kapan negara ini bisa baik kalau begitu? Kalau rakyat mengurus hak-haknya, diberitahukan kemarin kepala kantor BPN, tidak perlu ketemu, cukup kita negara modern, tidak perlu ketemu. Ini saya pikir, saya sebagai warga negara, saya tidak pernah melanggar hukum di negara ini. Saya banyak mengabdi bagi negara dan setia NKRI dan Presiden. Sengaja saya pakai baju ini supaya tahu. Jangan berlaku menindas orang dengan melawan hukum seperti itu. Jangan menindas saya sebagai warga negara. Apakah karena ini ada begini saya ditindas? Apakah karena saya mendukung Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ditindas? Saya 9 periode presiden saya ada situ. 13 Kapolri, Panglima TNI 12. Saya mengabdikan diri dengan tulus, tidak minta jabatan, tidak minta uang. Saya minta kebenaran atas dasar keadilan. Tapi kayak seperti pejabat negara ini, seperti orang-orang raja, banyak orang dipersusah masalah tanah ini. Saya melawan dengan cara diperlakukan kayak kemarin ini. Apakah masih ada sistem ini? Saya ketua Asosiasi Pengadaan Barang Pemerintah, saya tahu bagaimana pembelanjaan. Kenapa itu aspek-aspek gambar-gambar dirubah-rubah melalui melanggar undang-undang ITE seperti itu. Jadi intinya adalah kami memiliki surat asli, tinggal dirubah. Kenapa memasukkan terus? Lokasi dikuasai 53 tahun sampai sekarang sudah dipagar, kemudian diuruk. Tidak pernah ada orang datang protes. Tidak pernah. Yang ribut kan seperti diajak orang protes, gugat di pengadilan supaya kami tidak diganti. Ya, ini melibatkan banyak orang juga. Kenapa? Tanah saya 4,1 hektar. 1 hektar digunakan untuk banjir kanal timur. 1 hektar untuk digunakan untuk banjir kanal timur dengan konsinyasi ganti rugi sebesar 9,9. Dan itu dititipkan di pengadilan, sudah 16 tahun tidak diselesai, tidak dibayar. Dulu pembangunan banjir kanal timur itu menelan biaya 1,2 triliun. Sejumlah orang disengsarakan, diambil sertifikatnya, tanahnya tidak dibayar. Ini juga dicuri orang. Kemudian yang punya Haji Halifah Delila, mohonlah Pak, kami dibantu. Yang antar sini seorang pejabat negara juga, tolong. Pada saat itu saya bantu, saya bukan broker tanah.
Demi Allah, lillahi ta'ala, demi Tuhan, saya bukan broker tanah. Saya menolong orang yang bikin susah. Saya menolong orang. Apakah ini salah? Kalau saya menolong orang yang benar dan sudah datang, disengsarakan seperti itu, tidak berdaya. Terakhir mereka jual pada saya dan saya beli. Dikuasai tanahnya. Ini yang saya kecewa sekali, bahwa ini diputar-putar terus. Saya ketemu kepala kantor kemarin, dia bilang, oh sorry, kita tidak, kalau modern masyarakat modern itu tidak perlu ketemu. Masalah Bapak itu sudah di kantor BPN pusat. Tapi apa gunanya dia? Tutup aja itu kantor pertanahan Jakarta Timur. Kenapa? Saya bayar pajak ratusan juta tiap tahun. 45 tahun saya tidak pernah cacat dalam negara ini. Indikatornya saya dapat bebas visa di 18 negara di Asia Pasifik. Sudah klarifikasi Interpol dan semua kedutaan. Saya pengusaha murni. Dipakai pemerintah 38 tahun. Saya mengabdikan diri. Saya loyal negara, setia presiden. Siapapun dia. Jangan saya diperlakukan seperti itu. Kalau ada misalnya saya melanggar hukum, iris leher saya. Kalau saya membela ini, kemudian salah, datang bunuh saya. Tapi kalau benar, saya minta semua orang yang menghambat ini minggir dari negara ini. Bapak Presiden saya hormati. Dia bilang layani masyarakat dengan ramah, sopan, sesuai dengan apa, kebenaran, keadilan. Saya sangat salut dan bangga kepada presiden saya. Tapi komponen di bawah, besar kepala kayak raja. Makan gaji dari pajak saya. Pajak saya bayar. Saya tidak minta. Saya dipakai negara 38 tahun. Saya tidak minta jabatan. Saya tidak minta uang. Uang saya juga saya cari membantu orang-orang miskin dan orang-orang susah. Apapun agamanya. Tapi jangan saya diperlakukan kayak gitu. Kalau ada menteri dengar ini, ada pejabatnya dengar, harap maklum. Supaya hal ini diselesaikan dengan baik. Yang saya minta adalah ganti sertifikat. Segera yang pindahan dari Bekasi ke Jakarta Timur. Itu aja saya minta. Kenapa 13 tahun disengsarakan? Kalau tidak tahan saya mungkin sudah 3 kali mati. Untung saya berjalan dalam kebenaran. Semua orang yang mengganggu ini mati semua. Ada pertanyaan? Terkait dengan pemalsuan tadi apa upaya hukum yang sudah dilakukan? Pemalsuan nanti porsinya di polisi. Dia palsukan sumber daripada sertifikat 53 dari 203, 204, 205. Katanya dilelang dimenangkan Rajesh Kumar Singh. Bohong. Dia tidak hadir di pelelangan. Yang jurusita juga, risalah lelang juga tidak jelas di mana tanahnya. Tetapi diganti sertifikat 203, 50, 204, 51, 206. Ini 3 digabung, ini 53 gentayangan. Seolah-olah dia punya. Kemudian dia minta di Badan Pertanahan Nasional surat keterangan pendaftaran tanah. Ini apa, anaknya ada namanya istrinya Naliniana Setiawan itu. Ya, mereka sangat berani melakukan pemalsuan seperti itu. Sangat berani. Sangat berani. Hal yang lebih berani lagi. Di dalam sertifikat warga tanah itu, di dalam sertifikatnya ditulis. Pada tahun 96, sertifikat hak milik 53 ini yang diduga palsu ini, dijaminkan di bank. Bank Jasa Arta Bandung. Bank Jasa Arta Bandung dibeli oleh Bank Syariah, BRI Syariah. BRI Syariah menggabung di dalam Bank Syariah Indonesia Tbk. Ditebus tahun 2019. 23 tahun dijaminkan di bank. Kemudian saya ragukan karena ternyata dia kok berperkara terus, dia gunakan sertifikat apa? Saya tulis surat ke Bank Syariah, selama 4 bulan diinvestigasi, keluar suratnya bahwa nasabah bernama Rajesh Kumar Singh yang menjaminkan sertifikat hak milik 53 kami tidak tercatat dan tidak benar. Bank pun diinjak sama dia, dipalsukan. Tapi semua orang nggak tahu BPN itu mendukung terus. Apa sebetulnya ini? Apakah negara ini harus dikendalikan dengan kebohongan?
Kalau kebohongan, saya ingin belajar itu. Saya terlalu lama sudah berjalan dalam kebenaran. Dan diajarkan presiden demi presiden, mulai Pak Harto sampai sekarang, supaya setia negara. Apakah seharusnya saya tidak setia dengan cara perlakuan seperti ini? Masa bank aja ditipu? Sumber ini sertifikatnya ada, tapi tanahnya tidak ada. Tapi kok didukung terus? Ada lagi yang terakhir itu. Dia bilang berdasarkan surat putusan 228 yang didalangi oleh Tugiman, Wayan, kemudian Gunawan menyatakan itu sudah dibebaskan Pertamina. Saya cari dan ada, tidak ada di situ. Ada lagi, sudah dibebaskan Pertamina, kemudian saya cari lagi. Ternyata SK-nya itu bohong karena Haji Khalifah Dalila tidak memberi kuasa. Palsu dan tidak ada namanya situ. Apa yang terjadi? SK itu menyatakan dibebaskan Pertamina nanti digunakan untuk pembangunan Politeknik Angkatan Darat. Saya tulis surat ke Kasat. Kasat saya tulis surat. Kasat memerintahkan Panglima Jakarta dan diinvestigasi. Kesimpulannya tidak ada Pertamina situ. Tidak ada Politeknik Angkatan Darat. Marah Pak Kasat. Kenapa bawa-bawa itu? Kesimpulannya seperti itu. Jadi bohong lagi. Politeknik Angkatan Darat mana? Ada di Malang sana. Bukan di situ. Yang dalam kesimpulan dari pemeriksaan dari seni bangunan dan logistik itu adalah disimpulkan yang ada di situ adalah tanah Haji Khalifah dan Haji Dalila, surat hak milik 199 Medan Satria yang telah dijual kepada Pak John Paligi berdasarkan akte notaris sekian. Jadi jelas banget, tapi masih juga diperlakukan, nggak mau diterima. Baru saya sudah lama kerja mengikuti presiden 9 periode. Saya baru ketemu instansi yang seperti raja tidak boleh ketemu orang menyelesaikan haknya. Ini barangkali harus saya ingin membentuk asosiasi orang yang diperlakukan jahat seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Artinya secara hukum ini udah clear Pak ya, nggak ada halangan harusnya Pak ya. Aturan diganti kan ada ini. Ini bukan sertifikat palsu. Selalu banyak dia bilang ada lagi sertifikat asli yang lainnya. Nah dibaca kalau tahun 72 itu namanya Bupati KDH tingkat 2 Bekasi. Kalau yang palsu Bupati Kabupaten Bekasi. Kan simpel itu. Kan semuanya sudah mati. Yang kita ini sebetulnya tinggal ganti. Saya lelah ini, kenapa? Banyak kali orang tipu saya. Sudah hampir 4 miliar ditipu ini. Termasuk juga ada seseorang yang diributkan di ijazah. Tidak usah saya sebut. Ya, mungkin dari kuasa hukum Pak itu terkait kasus ini apa yang mau disampaikan? Jadi izin pertama-tama yang perlu kami luruskan tadi bahwa ya pertama-tama itu terkait dengan adanya dugaan pemalsuan surat ya, dan penggunaan surat palsu tadi itu masih dalam proses kepolisian Polda Metro Jaya. Nah laporan ini terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu itu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa dia pelakunya gitu, tapi ini masih dalam proses. Tetapi dari seluruh rangkaian penjelasan tadi Pak John terkait dengan dugaan-dugaan tadi itu adalah fakta material yang kami peroleh. Dan di sanalah dugaan kuat bahwa terjadi pemalsuan surat dan penggunaan bukti palsu tadi. Itu yang kami luruskan. Terus terkait dengan... Bukan diluruskan, kejadiannya memang begitu. Tidak usah diluruskan lah. Jadi fakta juga tadi bahwa lain lokasi, benar itu. Kita juga sudah cek langsung ke lapangan bahwa RT 13 di mana letaknya. Tidak ada yang tahu di sana itu. Berarti bodong dong ya pemberiannya itu. Jadi saya tambahkan ya, kalau lokasi itu katanya di dalam sertifikat dia itu tertulis RT 13 RW 04. Surat keterangan pendaftaran tanah yang diterbitkan 2 kali oleh Kepala Kantor Pertanahan ditulis lokasinya tanahnya
di RT 13 RW 04. Ketua RW sudah mengeluarkan surat setelah menginvestigasi selama 6 bulan. Tidak ditemukan tanah itu di sana atas nama Raj Kumar Singh dengan sertifikat hak milik 53. Kok kenapa mendadak lari ke lokasi saya bahwa itu tanah saya? Saya disumasi keluar daripada tanah saya. Ya, bahkan ngeluarin surat bahwa itu tanah kami. Maksudnya apa? Kami di RT 05, RW 05. Kenapa mesti di sana tidak ada tanahnya, di sini bilang tanahnya. Sementara di sini sudah dipagar, ditimbun, dan itu orang semua tahu di sana. Ketua RT RW tahu. Surat sporadik penguasaan tanah 53 tahun ada. Kenapa mesti mendadak kok itu tanah saya? Dan anehnya, seperti didukung-dukung oleh oknum BPN. Itu satu keanehan luar biasa. Saya bilang kalau saya salah, tembak saya. Tapi kalau ada macam-macam ini harus dihukum berat. Karena menyangkut hak rakyat, hak warga negara. Kecuali saya sudah dianggap orang asing, ya silakan. Sudah disampaikan ke kementerian juga, Pak? Sudah, dan kementerian merespon. Memerintahkan kepala kantor BPN untuk menyelesaikan. Bahkan wakil presiden sudah mengeluarkan surat ke BPN, bagaimana ini keluhan saya. Direspon dengan dirjen, memerintahkan kepala kantor pertanahan Jakarta Timur selesaikan. Bahkan ada lagi, saya membuat surat kepada Komisi 2 DPR RI yang membidangi pertanahan, kemudian dibalas bahwa kami akan memperhatikan. Berapa hari kemudian saya diundang di DPR, rapat dengar pendapat umum. Undangannya ditandatangan Wakil Ketua DPR Pak Dasko. Nah, sesudah rapat, sudah saya jelaskan di sana, keluar kesimpulan kepada BPN dan semua pihak terkait supaya segera menyelesaikan ini secepatnya. Ditandatangan oleh pimpinan sidang. Yang kedua, ditandatangan kepala kantor pertanahan, kantor wilayah pertanahan Jakarta, didampingi kepala kantor pertanahan Jakarta Timur. Ditandatangan oleh kepala kantor pertanahan Jawa Barat, didampingi kepala kantor pertanahan Bekasi. Karena ini sertifikat kami berasal dari sana. Perintah DPR 11 bulan. Saya ulangi, 11 bulan diabaikan saja. Seperti DPR itu tidak ada artinya. Padahal itu adalah lembaga legislatif kita yang tertinggi, yang kita hormati. Wakil Presiden, perintah dari BPN Pusat tidak juga ditanggapi. 11 bulan surat Wakil Presiden dan dari BPN. Jadi BPN Pusat sebetulnya sudah berulang ngasih tahu, tapi tidak ada itu. Terus apa sebetulnya yang mau didengar di negara ini? Kita hanya meminta keadilan berdasar kebenaran. Kalau ada yang salah, jelaskan pada kami. Jangan seperti orang digaji oleh rakyat, tetapi tidak mau melayani rakyat. Baru satu institusi selama hidup saya, 9 periode presiden ini, baru satu yang begini. Masa 13 tahun, sampai mau mati pun begini, tidak dilayani. Memang begitu kah? Harus dilayani yang ada sertifikat laut itu. Banyak hal. Saya sudah mengabdikan diri 38 tahun di negara ini. Sangat setia kepada NKRI, Presiden, dan semua komponen di bawahnya. Baru kali ini saya menemukan sesuatu perlakuannya yang sangat melawan hukum. Ada pertanyaan lain? Ya, harapan saya tentu ini kan keluhan, karena sudah kemana-mana, semua sudah tulis surat, semua sudah capek 13 tahun. Maka harapan saya tentu berharap, ya mohon segera diganti sertifikat. Kalau ada yang keliru, kasih tahu ada yang keliru. Jangan seperti orang meramal, kita tidak pernah ketemu tetapi dikasih surat. Jangan seperti itu, ramal seperti itu. Berlakulah seperti aparatur negara yang melayani rakyat dengan benar, berdasarkan undang-undang pelayanan publik, kebebasan memperoleh informasi, dan sesuai undang-undang dasar.
hak-hak saya terhadap tanah itu ada. Tambahan dari kuasa hukum atau mungkin Pak Peter atau Pak Ya, tambahan sekaligus harapan aja kepada BPN ya. Jadi ini kan diduga justru dari BPN-nya, bukan lembaga yang menyelesaikan masalah. Jadi kuat dugaan justru kisru ini dari pihak BPN sendiri. Entah itu data, entah itu permainan oknum, dan sebagainya. Beliau, Pak John, datang untuk menuntut hak dan mencari kejelasan penyelesaian. Tetapi seperti begitu, nah itu tadi beliau tekankan bahwa yang menjadi pelayan, pejabat yang menjadi pelayan, jangan hindari tanggung jawab. Berani menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Begitu. Itu aja harapan. Oke, terus ini tambahan dari saya sedikit. Jadi harapannya adalah BPN itu memberikan klarifikasi yang jelas. Seperti tadi disampaikan, di dalam sertifikat 53 jelas tercantum bahwa objek itu berada di RT 13. Faktanya objek tanah yang sekarang dikuasai oleh objek tanah berdasarkan sertifikat 199 yang saat ini dikuasai oleh Haji Khalifah dan Dalila yang sudah dialihkan, dijual kepada Pak John, itu terletak di RT 5. Nah, jadi ini sangat berkepentingan agar perkara ini menjadi clear dan jelas dari pihak BPN menjelaskan bagaimana mengenai perbedaan data yang tercantum di dalam sertifikat dengan faktanya di lapangan. Kalau perlu turun semua ke lapangan, semua aparatur turun ke lapangan. Bisa ditanyakan kepada aparat setempat, pada penduduk di sekitar sana Dan pemilik sertifikat. Masing-masing mengklarifikasi secara jelas. Tanahnya ada di mana? Itu saja sih. Terima kasih.